Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi dengan Floris ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin sedikit membagikan pengalaman ya. Ini aku habis dari kebun belakang nengokin anggrek-anggrekku yang aku sistem full sunflower ya. Nah, ini kondisinya seperti ini tuh ya. Banyak rumput-rumput karena memang jarang aku tengokin ya. Terus selain rumput, di sini tuh adalah masalah pada anggrek dendrobiumnya yang gundul, tidak berdaun. Ada daun tapi tidak semua batangnya mengeluarkan daun ya. Nah, ini adalah resiko yang paling susah atau permasalahan yang paling susah untuk menumbuhkan bulbnya lagi, karena kalau udah kondisi kayak gini itu susah sekali untuk menimbulkan atau memunculkan tunas baru ya. Jadi bagaimana sih caranya untuk agar tunas baru muncul lagi? Nah, sebelum aku lanjut ke penanganannya, aku mau bersihin dulu rumput-rumput liarnya dulu ya. Tunggu sebentar. Nah, setelah kita bersihin ya, baru kita repotting anggreknya. Nah, seperti ini. Kita repotting lagi. Oh iya, kenapa sih dia bisa jadi gundul seperti ini? Itu biasanya karena media tanamnya itu udah asam. Jadi walaupun kita mau semprot pakai pupuk apapun nggak bisa diserap oleh media tanam, airnya nggak bisa diserap juga oleh akar tanaman. Jadi dia gundul seperti ini, dia stunting, susah untuk muncul tunas baru. Tapi di sini udah ada kelihatan akar baru ya, tapi untuk tunasnya belum ada tanda-tanda dia mau muncul tunas baru kan. Biasanya ada beberapa cara ya untuk meregenerasi anggrek dendrobium yang sudah gundul seperti ini. Ada dua cara yang biasa saya lakukan ya, tapi untuk kali ini saya akan cara pertama saya yaitu dengan mengganti media tanam terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita cabut dulu ya, kita taruh di sini agar tidak berantakan. Kita cabut dulu akar-akarnya. Nah tuh kelihatan kan dia udah ada jamur, udah ditumbuhi jamur seperti itu karena media tanamnya udah media tanam yang lama. Jadi untuk pergantian media tanam itu untuk anggrek paling tidak itu 6 bulan sekali ya. Jadi dalam 1 tahun dia harus ada pergantian 2 kali. Kalau kita terlalu sayang dengan tanamannya, kita bisa menambahkan saja media tanam dengan pot yang lebih besar lagi, lalu kita tambahkan media tanam di sekelilingnya, tidak dengan direpotting seperti ini. Tapi kalau saya repotting saja karena memang betul-betul kondisi media tanamnya udah seperti ini, jadi harus direpotting ulang. Masih ada media tanam bawahnya, nggak apa-apa ya. Kalau jenis dendro itu jenis yang tahan banting. Ini kita bentar, saya spray dulu menggunakan fungisida. Sekedar bentar ya. Nah, kita spray dulu menggunakan fungisida. Sekalian di potnya saya pakai pot gerabah nih ya, untuk lebih bagus pot gerabah daripada pot plastik. Kita sempat pakai fungisida. Kalau di sini aku pakai fungisida cair ya. Karena kenapa? Kalau fungisida cair tidak menimbulkan bekas bercak putih pada tanamannya sendiri gitu. Jadi lebih bersih, lebih rapi, lebih cantik ya. Ya oke. Kita semprot fungisida full semuanya. Setelah itu sembari kita angin-anginkan ya. Mari kita angin-anginkan terlebih dahulu ya. Nah, kita angin-anginkan terlebih dahulu
udah aku siapin media pinus ya, kulit pinus. Aku paling suka untuk media tanam anggrek, aku paling suka pinus. Entah kenapa kalau pakai pinus itu, satu, dia mengandung zat yang tidak menimbulkan banyak jamur ya. Jadi jamur agak susah kalau di media pinus, karena dia di zat lilinya itu ada zat yang yang menghalau jamur untuk menetap. Terus yang kedua, untuk pinus aku suka banget karena dia merangsang akar itu lebih bagus ya, karena pada dasarnya anggrek itu adalah tumbuhan epifit ya, yang menempel pada kayu, bukan yang di pot ya. Sebentar aku buka dulu media tanamnya. Nah, yang paling utama, paling dasar, paling bawah bagian pot, kita isi dulu dengan media tanamnya ya, kita isi dulu dengan media tanamnya. Nah, usahakan ya setengah pot aja, jangan kebanyakan ya. Kita kira-kira aja dengan plant dendronya ya. Kalau dendro, kalau bisa kan jangan ini jangan terlalu dipendam ya, jangan terlalu dipendam, tapi usahakan agar di ini aja, akarnya di atas. Jadi ada, nah seperti ini nih, jadi ada area untuk dia bernafas. Oke, sebentar ya, bentar ya. Oke, seperti ini. Tambahkan lagi medianya di sini. Kita tambahkan bibit-bibitnya aja. Nah, untuk pinus sendiri dia ada rongga ya, ada rongga udara. Jadi untuk sirkulasi udaranya untuk anggrek itu bagus gitu. Jadi dia nggak padat gitu, lebih bagus sih. Nah, seperti ini ya. Oke, bentar saya cari kawat dulu untuk menyangga batangnya. Nah, udah selesai, udah aku pasang kawat penyangganya ya, seperti ini tuh. Udah aku pasang pakai kawat penyangga, jadi dia nggak akan roboh-roboh ya, apalagi dia udah mulai ada keluar akar baru. Oke, seperti ini. Terus kita spray lagi ya. Aduh, habis airnya. Terus spray lagi. Terus selanjutnya aku pakaiin ini nih, BAP6 ya. Aku pakaiin BAP6 untuk merangsang akar sama tunas baru ya. Pakaiin akar sama tunas baru. Nah, seperti ini ya. Oh ya, untuk hasilnya ya, bentar. Untuk hasilnya yang udah aku praktekin, nah ini yang di softpot. Nah, ini sama. Ini kasusnya sama, dia gundul juga beberapa. Terus akhirnya aku tetesin lagi PAP-nya di bagian pucuk, terus sama di akar-akar. Aku repoting lagi pakai media moss hitam sama pinus ya. Udah ada kelihatan tuh pinus sama moss hitam. Terus udah kelihatan hasilnya itu 2 minggu, udah mulai keluar akar baru sama anakan baru tuh. Anakannya udah lumayan, udah banyak ya. Tuh seperti ini. Ini tinggal pindah pot aja sih sebenarnya, cuman belum ada waktunya ya. Aku pindah ke potnya tuh, karena ngurusi penjualan sama video-video yang aku buat. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini juga tumbuh lagi anakannya di sini udah keluar
akar. Jadi kalau yang seperti ini itu nanti misalkan udah keluar 3 akar baru dia kasih media tanamnya sabut gitu biar akarnya nempel, lalu baru kita pisahin dari induk inangnya seperti itu. Ini bagian part 1. Untuk bagian yang kedua nanti aku share lagi ya, yang ini ya. Kita pakai trik mutilasi ya. Oke, sampai jumpa, selamat siang, semoga bermanfaat ya. Selamat siang dan assalamualaikum.